di sini saya akan ulangan harian lisan pelajaran sejarah Indonesia yang akan menjawab 5 soal ini. Nah, nomor 1, jelaskan latar belakang, pengertian dan dampak dari politik etis. Latar belakang dari politik etis ada 3. Yang pertama, pelaksanaannya sistem tanam paksa yang menimbulkan penderitaan bagi rakyat Indonesia. Yang kedua, pemerintah Belanda melakukan penekanan dan penindasan. Dan yang ketiga, Van de Venter menulis sebuah artikel yang berjudul NRS Cult atau Hutang Kehormatan dan mengusulkan 3 keinginannya yaitu irigasi, migrasi, dan edukasi. Lalu pengertian dari politik etis adalah politik etis merupakan kebijakan balas budi atau bisa disebut politik balas budi yang dibuat untuk mengganti kerugian rakyat Indonesia. Dan secara garis besar tujuan politik etis adalah untuk mensejahterakan rakyat Hindia Belanda atau Indonesia. Nah, lalu ada dampak politik etis, ada dampak positif dan ada dampak negatif. Dampak positifnya itu yang pertama pembangunan berkembang pesat, yang kedua di bidang pertanian ditandai dengan dibangunnya bendungan, yang ketiga didirikannya sekolah-sekolah dari tingkatan dasar sampai sekolah khusus guru dan sekolah dokter atau stovia, dan yang keempat munculnya para golongan terpelajar dan cendekiawan. Lalu selain berdampak positif, politik etis juga menimbulkan dampak negatifnya. Dalam bidang irigasi seharusnya mengairi lahan pertanian rakyat, tetapi ternyata tidak. Dan di bidang migrasi, pada program ini rakyat ditempatkan ke daerah-daerah perkebunan yang dimiliki oleh Belanda yang bertujuan untuk sebagai tenaga kerja di perkebunan tersebut. Lalu di bidang edukasi, walaupun pemerintah Belanda telah mendirikan sekolah-sekolah khusus pribumi, tetapi pemerintah Belanda hanya memberikan untuk anak pegawai dan orang yang berada saja, sementara yang berpendapatan rendah tidak diperbolehkan sekolah. Lalu nomor 2, jelaskan perbedaan sebelum tahun 1908 dan sesudah tahun 1908. Sebelum tahun 1908, yang pertama dipimpin oleh raja dan atau bangsawan dan tokoh agama. Yang kedua, bersifat kedaerahan atau lokal. Yang ketiga, perjuangan masih bersifat fisik atau bersenjata. Yang keempat, terfokus pada pemimpin karismatik. Yang kelima, bersifat reaktif dan spontan. Dan sesudah tahun 1908, yang pertama dipimpin dan digerakkan oleh kaum terpelajar. Yang kedua, bersifat nasionalis dan sudah ada kerjasama antar daerah. Yang ketiga, diplomasi dengan menggunakan cara-cara modern seperti media perundingan, lobby, mogok, dan sebagainya. Lalu yang keempat, memiliki organisasi yang memungkinkan adanya kaderisasi. Dan yang kelima, memiliki visi dan misi yang jelas, yaitu Indonesia Merdeka. Lalu nomor 3, jelaskan latar belakang lahirnya pergerakan nasional. Nah, latar belakang dari lahirnya pergerakan nasional disebabkan oleh 2 faktor, yaitu internal dan eksternal. Faktor internalnya itu yang pertama, sejarah masa lampau yang terbilang. Yang kedua, penderitaan rakyat akibat penjajahan. Yang ketiga, pengaruh pendidikan barat di Indonesia. Yang keempat, pengaruh perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Yang kelima, peranan bahasa Melayu. Dan yang keenam, identitas Indonesia sebagai identitas nasional, yaitu Hindia dan Nesos. Lalu faktor eksternalnya, yang pertama, kemenangan Jepang atas Rusia. Yang kedua, Partai Kongres Hindia. Yang ketiga, Filipina di bawah Jasa Rizal. Dan yang keempat, Gerakan Turki Muda yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Pasha. Lalu nomor 4, jelaskan dari organisasi Budi Utomo,
SI, Muhammadiyah, Indonesia Partij, dan PNI. Nah, Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo didirikan pada 20 Mei 1908 yang dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo yang bertujuan untuk mengembangkan pendidikan dan kebudayaan dan melakukan usaha peningkatan perekonomian. Lalu ada SI atau Syarikat Islam yang didirikan pada tahun 1911 oleh Haji Samanhudi yang bertujuan untuk meningkatkan perdagangan, membantu para anggotanya yang mengalami kesulitan di bidang usaha, lalu memperbaiki pendapat keliru mengenai agama Islam dan hidup menurut perintah Islam. Nah, lalu ada Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada 18 November 1912 yang bertujuan untuk yang pertama itu memajukan pendidikan dan pengarahan berdasarkan agama Islam, dan yang kedua mengembangkan pengetahuan ilmu agama dan cara-cara hidup menurut agama Islam. Lalu ada Pak Indonesia Partij. Indonesia Partij didirikan pada 25 Desember 1912 yang didirikan oleh 3 serangkai. Ada Dewas Dengker atau Danudirja Setiabudi, lalu Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara. Dan lalu ada organisasi PNI atau Partai Nasional Indonesia yang didirikan di Bandung oleh Soekarno pada tahun 1927. Yang didirikan di Bandung itu organisasi Indonesia Partij dan PNI. Nah, kalau PNI tujuannya adalah kemerdekaan Indonesia dengan asas self-help, menolong diri sendiri, lalu non-kooperatif, tidak bekerja sama dengan Belanda, dan marhaenisme, membantu rakyat yang kecil. Nah, lalu nomor 5, sebutkan hasil Kongres Pemuda 1 dan Kongres Pemuda 2. Nah, hasil Kongres Pemuda 1 yaitu mempersatukan berbagai organisasi pemuda Indonesia sampai merencanakan Kongres Pemuda 2. Nah, hasil Kongres Pemuda 2 yaitu dukungan terhadap persatuan Indonesia, perkumpulan pemuda Indonesia, dan membentuk organisasi Indonesia Muda. Nah, lalu ada isi Sumpah Pemudanya, yaitu Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Itu saja yang saya bisa jawab dari pertanyaan 5 tadi. Terima kasih untuk Bu Wawat selaku guru Mapel Sejarah Indonesia. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata karena ini saya agak masih grogi. Jadi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.